Di umur berapa kalian tahu kalau mau pasang behel sebaiknya pergi ke spesialis yang kedua, yaitu spesialis ortodontis. Kalau teman-teman punya permasalahan gigi numplek-numplek yang berat, itu sebaiknya memang diserahkan kepada ahlinya, yaitu spesialis ortodontis. DRG nama SP Ort. Tapi apakah boleh ke dokter gigi umum untuk pasang behel? Sebenarnya kalau dibandingkan dengan pergi ke tukang gigi abal-abal, itu masih jauh lebih mending ke dokter gigi umum. Cuman agak disayangkan ada beberapa dokter gigi umum yang memaksakan pada kasus-kasus berat untuk melakukan pemasangan behel juga, sehingga hasilnya bagi pasien itu kurang maksimal dan bahkan membahayakan. Selain itu, teman-teman perlu mempertimbangkan juga bahwa pasang behel itu bukan sekedar membuat gigi terlihat rapi dan estetik ketika nyengir. Kasus pertama yang sering aku temukan pada pasien dokter gigi umum yang behelan, gigi mereka bungkuk. Padahal gini. Ini kan gigi atas, gigi bawah. Harusnya kan seperti ini ya gigitannya. Itu dia giginya bungkuk seperti ini. Bahkan sampai ada akar giginya yang menonjol keluar gusi. Itu tuh sebenarnya sudah serem banget karena itu berpotensi untuk membuat gigi itu lepas. Kasus yang kedua adalah antara gigi seri atas dengan bawah itu terlalu tertutup. Jadi gigi atas itu sampai benar-benar menutupi gigi bawah seperti ini. Padahal harusnya ada jarak sekian antara gigi seri atas dengan gigi seri bawah sehingga gigitannya maksimal. Kalau terlalu ke sini karena kesalahan pemasangan behel itu juga berbahaya buat pasiennya. Yang ketiga adalah kasus gigi maloklusi atau ketidaksesuaian gigitan. Nah, ini anggap adalah tampang samping dari geraham. Jadi geraham yang baik, gigi yang baik itu adalah antara gigitan atas dengan yang bawah itu bertemu sempurna. Jadi dengan posisi seperti ini, fungsi gigi dalam menghaluskan makanan akan lebih maksimal. Sedangkan yang di bagian bawah adalah kondisi ketika gigi seseorang mengalami maloklusi atau ketidaksesuaian gigitan. Jadi antara gigi atas dengan gigi bawah ini enggak ketemu. Memang lama-kelamaan gigi yang tidak ketemu ini akan turun dengan sendirinya dan akhirnya menyatu. Tapi kalau ini gapnya terlalu besar, maka kasihan gigi yang sudah bertemu. Karena terlalu sering dipakai, dia akan haus dan capek sehingga lebih mudah keropos. Lalu karena tidak pernah kepake, jadi dia akan turun dengan sendirinya kan. Tapi jika tidak dikontrol dengan baik, turunnya itu malah akan amburadul. Bisa aja dia akan turun duluan, habis itu ini akan naik lebih cepat. Ini naik terlalu cepat sehingga terlalu tinggi, ini jadi terlalu pendek, atau bisa saja ini turun terlalu cepat sehingga ini lebih pendek. Jadi gigi tidak akan bisa seteratur ini. Yang keempat adalah kasus gigi yang miring. Hal ini biasanya terjadi karena dokter keliru dalam memutuskan pencabutan gigi. Gigi yang baik adalah gigi yang terlihat estetik dari depan. Jadi dia terlihat seimbang antara kanan dan kiri. Ini batasannya adalah gigi seri kita ya yang paling depan. Jadi gigi seri kita garisnya ini harus ada di tengah-tengah mulut. Nggak boleh mengsong ke sini, nggak boleh mengsong ke sana. Biasanya gigi depan yang terlihat mengsong kanan, mengsong kiri itu karena ketidakseimbangan pencabutan. Misalnya, dokter memutuskan untuk mencabut satu gigi geraham, tapi yang dicabut satu aja, yang di kanan aja. Maka seri ke sana. Ataupun yang di kiri dicabut satu aja, satu atas, satu bawah. Maka garis simetris ini akan bergerak ke situ sehingga menyebabkan penampak depannya mengsong-mengsong. Sebaiknya dilakukan pencabutan 4 gigi. 2 di atas, 2 di bawah dengan jenis gigi yang sama. Misalnya mau nyabut gigi geraham 1, ya udah yang di atas juga yang geraham 1, yang di sebelah juga geraham 1, di sini juga geraham 1. Jangan cabut geraham 1 terus yang di atasnya malah cabut geraham 2 kayak gitu. Yang kelima yaitu keputusan untuk mencabut gigi depan. Biasanya yang paling aman, dokter orto cenderung untuk memilih pencabutan gigi geraham ketimbang mencabut gigi seri ataupun gigi taring. Misalnya
teman-teman punya gingsul nih, taringnya naik. Nah, biasanya ya, orto tidak akan menyarankan untuk mencabut gigi taring yang gingsul itu, tapi akan lebih merekomendasikan pencabutan gigi geraham. Kenapa? Karena gigi seri dan gigi taring itu adalah citra depan seseorang ketika kita tersenyum. Jadi ketika dokter memutuskan untuk mencabut gigi taring, maka tentunya akan gigi geraham yang dibuat ke depan kan. Sedangkan geraham itu kan tebal. Jadi kalau senyum itu mungkin dari depan akan tampak kurang estetik ketimbang mempertahankan gigi seri dan taring, kemudian lebih memilih mencabut gigi geraham. Yang keenam, kebanyakan teman-teman yang pakai behel di dokter gigi non orto itu dibiarkan memakai behel terlalu lama, bahkan sampai belasan tahun. Padahal itu sebenarnya nggak sehat. Seandainya itu di orto, mungkin pasien tersebut akan dimarah dan disuruh cepat-cepat untuk melepas behel jika giginya sudah rapi dan sudah tidak ada hal yang perlu diperbaiki lagi. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan pemasangan behel gigi? Kalau secara teorinya, umur 12-13 tahun itu sudah boleh mulai dilakukan perawatan ortodontis atau pemasangan behel. Tapi, menurut aku pribadi, lebih rekomen melakukannya umur 17 sampai dengan 23 tahun, itu masih oke banget. Karena menurutku pasang behel itu nggak cuma sekedar masang, tapi ada sisi tanggung jawab di dalamnya. Tanggung jawab kita dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut, gosok gigi setiap selesai makan, berkumur, memastikan nggak ada makanan nyangkut di sela-sela behel, itu cukup berat dilakukan oleh seorang anak yang usianya 12 tahun. Selain itu, komitmen kita untuk mengunjungi dokter gigi secara berkala itu juga patut menjadi perhatian. Jadi, dalam hal pemasangan behel ini, aku lebih melihat ke sisi kesiapan mental dan psikologi seseorang dalam bertanggung jawab dan berkomitmen penuh terhadap kesuksesan perawatan ortodontis yang sedang dia jalani. Tapi jangan terlalu tua juga ya. Ini aku melakukan pemasangan behel lagi di usia 31 tahun dan ternyata gigi aku mengalami sklerosis akar gigi, yaitu kondisi di mana akar gigi kita mengalami pengerasan atau penulangan yang disebabkan salah satunya adalah karena usia. Jadi giginya agak lebih sulit untuk digerakkan karena udah kaku.